Siapa sih yang gak merinding saat merasakan gelap? Bayangkan kamu lagi jalan di ruangan gelap atau saat lampu mati mendadak. Jantung berdegup kencang, bisa aja kamu langsung terbayang sosok hantu atau monster yang siap melahapmu. Semua orang, entah anak kecil atau orang dewasa, pasti pernah merasakannya. Ketakutan ini bisa banget mengganggu hidup kita, terutama saat kita sendirian. Kenapa sih kegelapan bisa bikin kita merasa terancam? Selama ini, banyak yang percaya kalau perasaan ini cuma hal sepele, padahal di baliknya ada alasan yang jauh lebih dalam. Penasaran kenapa orang bisa ketakutan dalam kegelapan? Yuk kita ulik asal-usul dari ketakutan ini dan bagaimana itu bisa jadi bagian dari naluri manusia. Di chapter pertama, kita bakal mulai dari sejarah kegelapan itu sendiri. Siap-siap, ya, karena perjalanan menuju pemahaman ini agak di luar ekspektasi. Kita bakal membahas fakta ilmiah dan cerita di balik ketakutan yang seringkali dianggap sepele ini. Chapter 1, Asal-usul ketakutan terhadap kegelapan. Kita mulai dengan naluri dasar manusia, yang bikin kita gampang takut saat melihat kegelapan. Kenapa? Sebagian besar dari kita pasti sudah terbiasa dengar kalau kegelapan itu sama dengan bahaya. Dari sejak zaman purba, manusia harus waspada terhadap predator yang bisa menyerang saat malam tiba. Bayangkan seandainya kamu hidup di zaman dulu, hanya diterangi oleh cahaya api atau bulan purnama. Bukannya bisa tidur nyenyak, kamu justru harus tetap berjaga-jaga. Jadi, wajar banget kalau kita masih saja merasakan cemas saat menghadapi kegelapan. Kegelapan menjadi sinonim akan ketidakpastian. Dalam situasi gelap, kita kehilangan panduan visual. Pikiran kita mulai berlarian memikirkan skenario terburuk. Lalu kita khawatir, apa sih yang ada di balik bayangan? Apakah ada sesuatu yang siap mengintai dari sudut ruangan? Sayangnya, kadang kita justru lebih takut pada apa yang tidak kita lihat daripada ancaman nyata di depan mata. Dan itulah mengapa ketakutan ini terus terwariskan dari generasi ke generasi. Kita berjalan di jalur yang sama, membawa beban ketakutan yang dulunya direpresentasikan dengan sangat konektif oleh seluruh manusia di bumi. Chapter 2, Faktor psikologis di balik ketakutan. Ketika bicara soal ketakutan gelap, kita nggak bisa melupakan peran psikologi. Mungkin kamu pernah mendengar tentang overthinking. Kadang, gelap bikin kita jadi lebih paranoid. Pikiran kita berputar dan menayangkan film horor yang sudah jenuh. Dan, yang lebih seru, justru ketakutan itu sering muncul dari dalam diri kita sendiri. Bukan hanya ancaman fisik, tapi juga perasaan kehilangan kendali. Seakan-akan, saat lampu mati, kita juga kehilangan pegangan pada diri kita sendiri. Ada yang bilang, ketidakpastian itu lebih menakutkan daripada ancaman yang nyata. Iya, kan? Tekanan di pekerjaan, masalah dengan pasangan, atau apapun yang bikin kita merasa gelap. Hal-hal ini terakumulasi dan menciptakan bayangan-bayangan yang lebih menakutkan di dalam pikiran kita. Jadi, kegelapan fisik pun bisa jadi jembatan menuju kegelapan emosional. Kita harus bisa memisahkan mana yang nyata dan mana yang hanya ada di kepala kita. Chapter 3, Efek kegelapan pada indera. Berbicara tentang kegelapan, kita juga harus menggali lebih dalam tentang efeknya pada indera kita, khususnya penglihatan. Saat berada dalam kegelapan, mata kita beradaptasi, tapi kadang proses ini agak lama. Jadi, saat kita malah mulai melihat bayangan samar, rasa was-was itu langsung datang. Selalu ada potensi untuk salah menafsirkan apa yang kita lihat. Oftentimes, bukannya membantu kita mengatasi ketakutan, itu justru semakin memperburuk situasi. Sebuah penelitian bahkan menunjukkan bahwa keindahan visual yang hilang di dalam kegelapan bisa meningkatkan perasaan tertekan. Kita mudah merasa terasing dan,
Tanpa kita sadari, kondisi ini bisa memperburuk ketakutan kita sendiri. Bukan hanya materi, tapi juga perasaan. Seakan-akan kegelapan menciptakan ruang bagi ketakutan yang sudah ada untuk berkembang. Chapter 4, Kegelapan dalam Budaya dan Mitos. Kita semua pasti mengenal cerita-cerita yang berhubungan dengan kegelapan. Dalam banyak budaya, kegelapan menjadi simbol dari hal-hal jahat. Mitos-mitos tentang hantu, makhluk gaib, dan sebagainya, seringkali beraksi di malam hari. Kita dibesarkan dengan kisah-kisah yang kalau dipikir-pikir justru memperkuat rasa takut kita. Contoh sederhana, coba ingat bagaimana orang tua kita melarang untuk pergi ke tempat gelap. Di situ ada dampaknya, yang kadang-kadang kita bawa sampai dewasa. Dari cerita rakyat sampai film horor modern, kegelapan menjadi bagian penting yang seringkali menjadi tiruan kenyataan. Masyarakat bikin jarak antara kegelapan dan kebaikan. Kita dikondisikan untuk menjauhi yang tidak jelas. Hasilnya, kita jadi terlalu sensitif dan selalu merasa terancam saat berada dalam kegelapan. Chapter 5, Strategi Menghadapi Ketakutan. Bagaimana cara untuk mengatasi ketakutan terhadap kegelapan? Pertama, mulai kenali ketakutanmu. Apa hal yang paling bikin kamu takut? Kedua, ciptakan lingkungan yang nyaman saat berada dalam kegelapan. Mungkin kamu bisa menggunakan lilin atau lampu lembut saat tidur. Ketiga, terapkan teknik pernapasan untuk membantu menenangkan diri saat merasakan cemas. Semua cara ini bisa membantumu mengubah perspektif tentang gelap. Jangan biarkan kegelapan menguasai hidupmu. Kekuatan ada di tanganmu untuk memutus siklus ketakutan ini. Tiada lagi kegelapan yang mengintimidasi. Jadikan malam sebagai waktu yang damai dan bukan musuh. Kamu bisa melampaui batasan ketakutan ini dengan berpikir rasional dan mengambil langkah praktis. Jadi, saat gelap datang, tinggal berani terbang melampaui bayang-bayangmu. Jangan lupa subscribe ke Memoria untuk melanjutkan eksplorasi kita tentang hal-hal yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Karena setiap hal punya asal.